Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Yuk yang sudah datang, sudah duduk dengan manis, kita akan mulai ibadah kita. Tapi kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo nyanyi anak-anak. yang nyaring ya. Nyanyi yang sangat besar suaranya untuk Tuhan Yesus. Yang online, hai, ayo kita bernyanyi. Roma tu Yesus, Roma tu Yesus, Roma tu Yenge hartana jakong Narodo Yesus, Amoluho, Asa Persea, Manselas, Manselas, Tuhan Kaimse, Oloi, Asian Dosape, Sayo Maita, Sukoi, Nausona Marisi, Roma, Roma Yesus, Roma Tibu, Ege hatana jagon Narodo Yesus, Amoluho, Asa Persea, Manselas, Manselas, Tuhan Kaimse, Oloi, Asian Dosape, Karo Mahura, Usukoi, Lasona Marisi. Ya. Ambil sikap doa yang baik dan benar Pung. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kak yang datang terlambat tolong didudukkan tempatnya Kak. Cepat. Iya. Lipat tangan, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita semuanya akan sama-sama mengucapkan perintah Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kakak-kakak yang sudah besar, yang sudah hafal, boleh dinyaringkan suaranya, tapi jangan terlalu ngebut supaya adik-adik yang kecil, yang baru belajar bisa mengikutinya ya sayangnya. Yuk kita sama-sama ucapkannya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu.
lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya ataupun segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa, yuk lopit tangannya untuk mohon kekuatan. Kita sama-sama ucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Kita berdoa, semuanya sudah siap. Ya, ambil sikap doa yang baik dan benar supaya kita terbiasa sampai kita nanti besar kayak Inang sudah tua juga. Berdoanya sikapnya baik ya Pung ya. Lopit tangannya. Iya.
Kita sama-sama mohon pengampunan dosa atas dosa dan kesalahan kita, dan ampunilah semua, ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Ya, yang sudah datang lebih awal tadi mereka sudah siap dengan ayat bulanan kita. Tertulis di dalam kitab Ratapan Perjanjian Lama dulu, Ratapan 3. Apa sih artinya meratap? Siapa yang tahu ya apa artinya meratap? Ada? Oh, enggak ada. Iya, baik. Ratapan 3 ayat 22. Sudah ketemu sayang? Belum? Oke, dicari dulu. Sudah ketemu belum? Ratapan 3. Kok Inang belum ketemu ya? Di mana tuh ratapan? Samakah kita belum ketemu? Udah ketemu belum? Siapa yang sudah ketemu silahkan angkat tangannya. Kak, dilihat Kak, siapa yang sudah ketemu duluan tuh? Ratapan 3 sudah. Ayat berapa tadi? Ayat 22. Sambil mencari Inang bacakan dari depan, oke? Ratapan 3 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Inang ulangi sekali lagi, dengarkan. Ratapan 3 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Siapa yang sudah menemukan? Baca sayang, baca. Kak Yos, tolong mic-nya Kak Yos, kasih abang tuh Kak Yos. Dia sudah menemukannya. Ini. Si abang sudah menemukannya lebih dulu. Ayo bang, ratapan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Betul. Siapa lagi yang sudah ketemu? Siapa nih? Ada lagi? Baik, kalau belum ada yang menemukannya, Inang akan bacakan sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita nyanyi Kak Yos. Hansel, duduk. Iya. Oke sayang. Kakak duduk, kakak.
dalam rumah Tuhan ini akan sama-sama ucapkan pengakuan iman kita. Lopit tangannya sayang, lopit tangan, ambil sikap doa yang baik. Kita sama-sama ucapkan pengakuan iman. Aku percaya semua, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kak Yos, ada warta sekolah minggu kan? Tolong Kak Yos. Oke. Iya, kakak duduk. Hansel duduk. Udah biar aja. Dia mau sama mama gitu. Hansel duduk. Hansel pintar, duduk. Ya. Oke. Pengumuman adik-adik yang online, yang lagi sakit cepat sembuh ya. Banyak berdoa dan banyak minum obat dan juga banyak minum air putih. Buat yang adik-adik di sini, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu yang online juga. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai sekarang. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah sekolah minggu masih tetap masuk jam 7. Bukan masuk jam 7 lewat 5, bukan masuk jam 7 lewat 10, bukan. Jam 7, teng, langsung masuk. Jadi sebelum jam 7 sudah ada di gereja. Siapa tadi yang datang awal, angkat tangan. Angkat tangan tadi. Hebat. Tepuk tangan dong. Keren yang datang awal tuh keren. Dia tahu kalau mau ibadah harus datang awal, tidak boleh terlambat. Oke adik-adik, ada lagi Nang? Ada. Oh iya, apa itu? Itu hari ini kita bagi kelasnya seperti ini. Kelas 0, 1, 2. Salah Hina. Kelas 0 TK. Oke. Kelas 0 TK dan kelas 1 ikut Kak Yosta nanti di sini tinggal. 2 dan 3 di sana. 4 sampai SMP ikut Kak Riris di situ. Tuh, ya, ulangi sekali lagi. Kelas 0 TK, kelas 1 tetap di sini dengan Kak Yosta. Kelas 2 dan 3 di situ. Ya, ikut Inang nanti. Kelas 4, 5, 6 dan SMP ikut Kak Riris di situ. Oke? Baik. Sudah? Kalau sudah, siapa yang sudah mengerti angkat tangan. Tangan yang Tuhan beri harus diangkat. Kalau enggak diangkat nanti ayo. Oke, baik, turunkan tangannya. Kalau begitu tangan yang baik, siapkan persembahannya. Karena kita akan mempersembahkan persembahan sembari bernyanyi. Yuk Bang Edo nanti sebelah sini, Kak Riris kecil di situ ya. Oke, baik, kita mulai. Sambil bernyanyi adik-adik.
lopit tangannya sayang. Tangan diberi untuk digunakan, mata juga. Sekarang gunakan dengan baik untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Silakan duduk dulu. Yang harus tinggal di sini tetap tinggal di sini. Kakak-kakak yang akan mengambil tempat, silahkan lewat pintu sana, enggak usah lari-lari ya. Jalan aja, ikut kakaknya. Yuk. Ayo kelas 0 dan TK di sini yuk, duduk depannya di sini. Duduk di sini, di depan. Ayo. Iya, pintar. Kelas 0, TK dan kelas 1. Duduk di sini. Duduk. Iya, pintar. Ya duduk yuk. Yuk. Kesia, duduk sini sayang. Pintar. Ayo sini duduk. Duduk sini semua. Pintar. Ayo duduk. Adik-adik ayo duduk yuk.
Kena kepala Bu Guru. Oke. Tes 1 2 3. Cek sound. Kakak kok sama Juan kayak gitu Bu Guru marah loh. Nggak boleh gitu sama adiknya. Oke? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang kita lakukan apa tadi? Ngapain dulu kita nih? Ih, siapa tadi yang jawab? Pinter Tarida pinter. Kita mau firman Tuhan harus berdoa dahulu. Siapa sini yang mau ke sekolah minggu berdoa? Siapa? Ih, pinter. Siapa di sini bangun tidur berdoa? Ih, pinter, keren. Siapa di sini kalau mau tidur berdoa? Tepuk tangan. Keren semua bisa berdoa sebelum tidur dan setelah tidur juga sudah bisa berdoa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ayo. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti Bu Guru biar tidak main-main. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbuat baik. Siapa di sini kemarin udah berbuat baik? Apa Kak Keisha perbuatan baik Kak Keisha kemarin? Hah? Kak Keisha? Aduh, lupa. Oke, turunkan tangannya sayang, terima kasih. Nah, firman hari ini dengar ya. Shh, Abang, jangan pegang-pegang. Dengar ya. Diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Dengarkan Bu Guru ya, dengarkan Bu Guru membacanya. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah, kembalilah besok akan aku beri, sedangkan yang diminta ada padamu. Oke, sekali lagi Bu Guru ulangi. Janganlah Juan. Oke. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan aku beri, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, firman ini adalah firman tentang kebaikan. Nah, Tuhan mengajarkan kebaikan kepada kita. Bu Guru akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang berbuat baik. Ya, di Alkitab banyak berbuat baik. Contohnya siapa? Yusuf. Si Yusuf ini adalah orang yang baik. Dalam cerita ini ada lebih dari 5. Yang pertama ada Potifar, yang kedua ada istri Potifar, yang ketiga ada Yusuf,
Kemudian ada juru minum dan juru roti. Nah, cerita ini dimulai dari ini, coba lihat. Si Yusuf ini adalah kerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Nih, si Yusuf kerja di tempat Potifar rajin dan sangat jujur. Tuh. Kemudian dia suatu hari istri Potifar mengajak berbuat jahat. Tuh, istri Potifar mengajak berbuat yang jahat. Padahal kan Yusuf tidak mau berbuat jahat, dia adalah anak yang baik, kan? Kemudian karena istri Potifar marah, kenapa si Yusuf tidak mau aku ajak berbuat jahat? Lalu istri Potifar berkata kepada suaminya si Potifar dan menfitnah, berkata yang tidak benar, ya. Duduk. Iya, Kakak Juan. Kemudian istri Potifar mengatakan hal yang tidak baik kepada suaminya. Dia berkata, kalau Yusuf itu berbuat jahat kepadaku, dia jahat, kata istri Potifar. Tetapi istri Potifar yang jahat. Setelah itu si Potifar pun percaya kepada ucapan istrinya. Dia berkata, aku sangat marah dan aku akan memasukkan engkau ke dalam penjara, kata si Potifar. Lalu setelah si Yusuf dalam penjara, dia tetap berdoa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak, Tuhan, aku masuk penjara nih gara-gara aku berkata jujur, gara-gara aku berkata aku tidak melakukannya. Gimana nih aku masuk penjara? Tidak seperti itu si Yusuf. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kemudian setelah itu dia berjumpa dengan 2 orang, yaitu bertemu dengan juru minum dan juru roti. Ada juru minum dan juru roti. Mereka bercerita di dalam penjara itu. Apa ceritanya? Si juru minum melihat tuh. Ini juru minum nih. Si juru minum ini bermimpi melihat 3 tangkai anggur dan memerasnya dan memberikannya kepada Firaun. Juru minum ini bermimpi, aduh, aku selalu bermimpi memeras 3 tangkai anggur dan airnya kuberikan kepada Firaun. Apa sih isi artinya itu? Selalu saja ada dalam mimpiku, kata si juru minum. Datang lagi si juru roti. Kemudian belum. Kemudian si juru minum itu diberitahulah, yaitu Yusuf mengatakan mimpinya adalah dalam 3 hari ini engkau akan menjadi juru minumnya seorang raja. Wow, dan engkau akan lepas dari penjara, kata gitu. Kemudian dia bertemu lagi dengan juru roti. Si juru roti bilang, tapi juru roti bermimpi bahwa 3 buah rotinya dimakan oleh burung-burung. Aku bermimpi kalau rotiku dimakan burung-burung. Apa sih artinya? Katanya gitu kan. Lalu si Yusuf pun menceritakan, artinya adalah engkau akan dalam 3 hari. Berarti dia bisa mengartikan kalau 3 roti itu 3 hari. Dalam 3 hari engkau akan dihukum mati karena berdosa. Karena banyak dosanya dia akan dihukum mati. Nah, kemudian setelah itu datanglah lagi si Yusuf. Juru minum, kau akan bebas. Beritahukanlah apa yang kukatakan kepada Firaun, bahwa aku bisa mengetahui arti-arti dari mimpi-mimpi. Nah, kemudian dan ternyata ya juru minumnya lupa memberitahu. Dia sudah bebas dari penjara,
dia lupa memberitahu kepada Firaun bahwa dia telah mendapatkan mimpi dan bisa diartikan oleh si Yusuf. Tetapi apakah dia kecewa? Tidak dong. Dia tetap berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan, kan? Kemudian setelah itu, datanglah si namanya Raja Firaun. Tuh, Raja Firaun ini bermimpi ada 7 lembu kurus memakan 7 lembu gendut. Nah, apa artinya ini? Raja Firaun bermimpi seperti itu. Dan mimpi lagi, aku bermimpi ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Apa arti dari pesan itu? Apa arti dari mimpiku itu? Nah, Firaun pun terkejut. Apa sih arti mimpiku itu? Johan, duduk. Nah, apa arti dari mimpi itu? Kemudian pagi harinya Firaun mengumpulkan semua orang-orang bawahannya. Ayo kalian semua, dengarkan kisah dari mimpi-mimpiku. Apa kamu tahu arti dari mimpi-mimpiku? Tidak ada seorang pun yang tahu. Semua orang yang ada di situ di kerajaan Mesir itu tidak ada yang tahu arti dari mimpi Raja Firaun. Juan. Kemudian raja seorang juru minum. Aja sekarang ingat. Aku ingat Raja Firaun. Aku mempunyai teman yang bernama, siapa temannya tadi? Yusuf. Dia bisa memberitahu apa arti mimpiku, katanya gitu kan. Wah, ayo panggil dia ke sini biar artikan mimpiku. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun. Yusuf dengan ada di borgol tangannya tapi tetap menghadap ke Firaun. Duduk. Kakak duduk. Ayo. Kemudian, ayo panggil Yusuf ke sini, biar dia artikan mimpi-mimpiku. Lalu pun Yusuf mendengarnya itu, dia pun mengerti. Kenapa dia bisa mengerti arti mimpi? Karena dia mendapat dari Tuhan Tuhan yang bisa memberikan dia kekuatan untuk dapat memberitahu arti dari mimpi si Raja Firaun. Artinya itu adalah ada 7 tahun penuh berkelimpahan makanan. 7 tahun penuh dengan makanan yang sangat berlimpah. Lalu arti 7 yang lain, setelah 7 tahun berkelimpahan, setelah itu 7 tahun kelaparan. Setelah 7 tahun ada berkelimpahan makanan, ada 7 tahun juga kelaparan, kan? Nah, wow, hebat sekali si Yusuf ini mengartikan mimpinya. Lalu si Yusuf pun berkata agar mencari. Yusuf pun berkata, apa kata Yusuf? Carilah orang yang mau mengurus makanan agar kita tidak kelaparan selama 7 tahun ke depan. Juan. Kakak nih ya. Kemudian dengarkan, John, duduk yang benar. Nah, lalu si Raja Firaun diminta mencari orang yang bisa menjaga makanannya.
Dan ternyata si Raja Firaun senang. Akhirnya ada yang bisa menerjemahkan, mengartikan mimpiku. Mimpiku ini akhirnya ada yang bisa mengartikan. Dan karena dia dipenuhi oleh roh Allah. Dia adalah orang yang bijaksana yang dipenuhi oleh roh Allah. Kemudian Raja Firaun pun memilih Yusuf menjadi penguasa bangsa Mesir. Dia dipilih jadi penguasa bangsa Mesir. Tuh, si Yusuf yang jadi dalam penjara sekarang menjadi penguasa bangsa Mesir. Nah, setelah itu dia pun disuruh mengumpulkan. Pada 7 tahun berkelimpahan makanan, dia disuruh mengumpulkan makanan di dalam sebuah lumbung padi yang sangat luas, yang sangat besar lumbung padinya. Iel. Yang suka berjalan-jalan tuh masih baby. Kan kalau sudah sekolah, sudah besar, ngapain berjalan-jalan kayak baby? Ya, duduk. Keisha, duduk. Baru-baru duduk. Iel, nah kan? Abang kan pintar, kan? Abang pintar tuh, iya, pintar baru tuh jempol. Nah, akhirnya dia pun menjadi kawan seorang Raja Firaun, Yusuf. Dan Yusuf demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan karena Tuhan menyertai Yusuf. Tepuk tangan. Jadi tadi kan awalnya si Yusuf dibohongi sama istri Potifar. Apakah Yusuf marah? Angkat tangan siapa bisa jawab. Marah enggak Yusuf, Pak? Tidak marah. Apa dia tidak mau percaya Tuhan Yesus lagi? Tidak, masih percaya, pintar. Nah, dalam kehidupan ini, dalam keseharian kalian, dalam di rumah, siapa sini di rumah pernah rusakkan pot mama? Siapa yang pernah mecahkan piring? Angkat tangan. Jadi anak Tuhan itu salah satunya adalah berkata jujur, berbuat baik adalah berbuat jujur, berkata baik. Anak Allah itu baik, berbuat jujur. Nah, contohnya ini lihat nih adik-adik. Nih lihat nih. Siapa sih yang mecahkan pot mamanya? Siapa sih yang pernah mecahkan gelas? Angkat tangan. Iya. Siapa sini habis mecahkan gelas tidak mau ngaku? Tidak. Kalau kalian memecahkan sesuatu atau melakukan yang tidak baik, mama marah. Kalau kamu tidak mengaku. Kalau kamu mengaku, maaf, aku tadi mecahkan kaca, aku tadi mecahkan piring, maaf ya. Iya, nggak apa-apa sayang. Ayo kita bersihkan sama-sama, kan gitu baik, kan? Ayo kita bersihkan sama-sama, kata mamanya tuh. Iya, kalau tidak jujur, mamanya marah. Kalau jujur, mamanya bilang, ayo kak kita bersihkan sama-sama, kan? Nggak marah mamanya, asal kalian mau jujur, berbuat baik. Kalau misalnya mama, aku tadi nggak minum banyak di sekolah, itu harus minum banyak di sekolah supaya
Otak ini kan butuh minum supaya bisa lancar belajar. Ya sayangnya. Jadi untuk berbuat baik yaitu salah satunya adalah jujur. Jujur pada siapa? Jujur kepada siapa? Jujur kepada orang tua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang tua dan juga jujur kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jujur kepada diri sendiri. Kakak duduk. Jujur kepada orang tua dan jujur kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan lupa cerita hari ini adalah untuk menceritakan kepada kita arti dari kejujuran dan kebaikan. Oke sayang, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, kita berdoa. Lipat tangannya. Mana Jihan nih, Jihan? Duduk Jihan. Ya, Jihannya lari. Duduk sini sayang. Ya Jihan yuk. Ya, oke lah. Ayo kita berdoa. Kita bernyanyi. Lipat 1, 2, 3. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tangannya di dada, matanya ditutup, ikuti Bu Guru supaya tidak main-main. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang Yusuf yang selalu berdoa, selalu berbuat baik, selalu jujur kepada siapapun, agar kami mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus, semoga kami menjadi anak yang baik dan jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Boleh pulang sekarang sayang, selamat hari Minggu. Bye.